Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji dan Bapak Bambang Sunario selaku coach. Dan saya ucapkan selamat datang Ibu Kristilani selaku mentor dari Ibu Lisnawati, dan untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Pak Bambang untuk menjalankan skenario ujian. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Novalina selaku penguji pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kristilani, kalau tidak salah tadi disebutkan, mohon maaf Bu, karena di situ nggak ada namanya, di sini juga saya nggak kebagian nama. Mohon maaf kalau salah. Yang sudah hadir pagi hari ini untuk mengawal gurunya hebat, Lisnawati. Jadi selanjutnya saya sapa kunci saya yang hebat sekali, Lisnawati. Selamat datang juga di sini. Anda nanti akan memaparkan apa yang Anda rencanakan, Anda rancang. Namun ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa Ibu Novalina sudah mempelajari apa yang Anda tulis, gitu ya, apa yang Anda sebetulnya Anda nggak memaparkan pun diskusi ini bisa berjalan. Namun demikian akan kami berikan kesempatan untuk hanya menunjukkan hal-hal yang Anda anggap kuat saja. Misalnya Anda mulai dari bagaimana Anda menyusun rancangan. Jadi kalau hal-hal yang kayak visi misi dan sebagainya itu pasti sudah bagus. Jadi inilah yang akan Anda sampaikan dengan waktu yang maksimal 15 menit sebetulnya, tapi saya yakin tidak sampai segitu. Dan selanjutnya Ibu mentor akan memberikan dukungan. Kami ingin mendengar dukungan Ibu terhadap Lisnawati, yang kemudian diakhiri dengan diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Novalina selaku penguji untuk memperkaya khasanah proyek dari Lisnawati. Baik, saya persilakan Lisnawati untuk memulai. Baik, terima kasih Pak. Saya share screen dulu. Oke, silakan. Bagaimana Pak? Sudah terlihat? Ini terlihat. Oke. Baik, terima kasih. Saya mulai. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya Lisnawati, peserta pelatihan dasar Angkatan 72 CPNS Kabupaten Parigi Motong. Untuk saat ini saya bekerja di instansi Puskesmas Sidoan dengan jabatan bidan ahli pertama dan nomor urut 35. Jadi pada kesempatan kali ini itu saya membawa judul tentang kalender TTD. TTD itu adalah tablet tambah darah. Bukti-bukti dan pemeriksaan. Dari hasil isu yang saya angkat itu awalnya ada 3, yaitu kurangnya jumlah kunjungan posyandu ibu hamil, yang kedua tingginya kasus pernikahan dini, dan yang ketiga tingginya kasus anemia pada ibu hamil. Saya mengambil kasus anemia pada ibu hamil berdasarkan metode APKL dan USG. Setelah perankingan, saya mendapatkan jumlah scoring tertinggi itu adalah pada kasus anemia pada ibu hamil. Maka dari itu, setelah digunakan metode USG, APKL, dan Fishbone, saya mengambil salah satu penyebab dari mengapa tingginya kasus anemia pada ibu hamil itu adalah salah satunya karena dari segi manusianya itu kurangnya penyuluhan tentang kegunaan zat besi dan pengawasan minum tablet tambah darah itu yang kurang efektif, di mana biasanya ibu hamil jadwal ketepatan minum tablet darahnya itu tidak setiap hari, padahal seharusnya setiap hari. Keterkaitannya jadi kegiatan yang terpilih untuk sebagai pemecahan isu itu, isu yang saya angkat adalah tingginya kasus anemia pada ibu hamil di Puskesmas Sidoan. Gagasan pemecahan isu mengurangi kasus anemia pada ibu hamil menggunakan kalender tablet tambah darah di Puskesmas Sidoan, dan tujuan gagasan
pemecahan isu ini, yaitu berkurangnya kasus anemia pada ibu hamil menggunakan kalender tablet tambah darah di Puskesmas Sidoan. Untuk kegiatan rancangan aktualisasi ini ada 5 kegiatan, di mana masing-masing tahapannya itu, untuk kegiatan pertama saya melakukan konsultasi kegiatan dengan pimpinan atau mentor, di mana dalam hal ini adalah kepala puskesmas. Tahapan kegiatannya itu pertama saya menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua melakukan konsultasi kepada mentor, dan yang ketiga saya membuat persetujuan dengan mentor, di mana hasil dari output ketiga tahapan ini adalah surat persetujuan dari mentor tentang kegiatan yang akan saya lakukan. Keterkaitannya dengan nilai-nilai aneka untuk dari segi akuntabilitasnya, bagaimana saya bersikap integritas, jelas, tanggung jawab, dan transparan. Untuk nasionalismenya, karena di sini ada bentuk suatu komunikasi, musyawarah dengan mentor, maka salah satu sila, yaitu sila keempat. Untuk etika publiknya, di sini saya menjalin komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu di sini adalah efisien, efektif, dan anti korupsi itu di sini tanggung jawab dan disiplin. Untuk kegiatan yang kedua itu setelah berkonsultasi saya mengajukan kegiatan kepada kepala desa, karena kegiatan ini akan dilaksanakan di desa, di tempat ibu-ibu hamil. Jadi tahapannya itu saya pertama-tama membuat surat kegiatan ke desa tujuan, yang kedua mengantarkan surat tugas yang telah disahkan oleh kepala puskesmas di tempat desa tujuan, dan yang ketiga adalah menunggu surat balasan dari desa mengenai kegiatan apakah disetujui apa tidak. Kegiatan yang ketiga itu menyiapkan bahan kegiatan, karena dalam kegiatan ini saya membuat suatu rancangan kalender tablet tambah darah. Jadi tahapannya itu saya pertama-tama menyiapkan rancangan desain, meliputi pemilihan font, warna, background, dan lain-lain. Outputnya itu bagaimana bahan-bahan saya sudah memilih font, desain, gambar yang akan saya gunakan. Yang kedua itu membuat desain kalender tablet tambah darah. Yang ketiga mencetak kalender tablet tambah darah. Yang keempat melakukan review kalender tablet tambah darah kepada 2 orang ibu hamil. Kegiatan yang ketiga itu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ibu hamil mengenai kepatuhan jadwal minum tablet tambah darah. Sebelum melakukan sosialisasi, terlebih dahulu saya membentuk kelompok ibu hamil dan melakukan pemeriksaan HB kepada ibu hamil sebagai bentuk pos kegiatan. Saya akan membandingkan dengan melakukan pemeriksaan HB terlebih dahulu. Setelah itu, saya melakukan sosialisasi menggunakan tablet tambah darah dan membagikan tablet tambah darah kepada ibu hamil. Sehingga pada saat kegiatan yang kelima itu melakukan evaluasi, saya mengumpulkan kembali kalender tablet tambah darah dan melakukan pemeriksaan ulang apakah apakah ada perubahan dengan adanya sosialisasi dan pemberian tablet tambah darah dan pengawasan minum yang saya lakukan kepada ibu hamil. Dan langkah yang terakhir itu adalah mengumpulkan hasil evaluasi akhir dari kegiatan aktualisasi tersebut. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan, yang kegiatan ini berlangsung selama lebih kurang 30 hari. Jadwal kegiatannya seperti yang telah saya tampilkan di layar. Untuk minggu kedua itu di bulan Juni saya melakukan konsultasi dan mengajukan kegiatan kepada kepala desa. Untuk minggu ketiga dan keempat saya menyiapkan bahan kegiatan aktualisasi, itu merancang desain kalender tambah darah dan melakukan review. Minggu kelima di bulan Juni, minggu ke-1 di bulan Juli, dan minggu kedua di bulan Juli saya melakukan sosialisasi dan edukasi serta pengawasan kepada ibu hamil mengenai kepatuhan jadwal minum tablet tambah darah, dan yang minggu terakhir saya melakukan evaluasi. Sekian Bapak Ibu
penguji dan coach serta mentor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Lisnawati. Selanjutnya saya persilakan Ibu Kristilani Tendean, Kepala Puskesmas selaku mentor, untuk memberikan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mentor. Dalam hal ini, saya sangat mendukung dan menyetujui dengan kasus yang diangkat oleh Lisnawati, karena memang di mana-mana di setiap desa itu yang menjadi masalah itu, contohnya yang paling banyak yang terdapat di Puskesmas Sidoan, yaitu kurangnya ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi saya sangat mendukung dengan kasus yang diangkat, yaitu mengurangi kasus anemi pada ibu hamil dengan menggunakan kalender TTD. Jadi semoga dengan isu yang diangkat dan bisa nanti akan diterapkan di desa pada ibu-ibu hamil nanti bisa terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Bambang sepertinya kehilangan jaringan lagi, Bu. Oke. Karena Pak Bambang kehilangan jaringan, saya langsung aja ya. Ya, Bu, siap, Bu. Alih. Ini kita main otomatis aja supaya waktu tidak banyak terbuang. Dan Pak Bambang barusan telepon, Bu. Katanya drop lagi jaringannya. Iya, enggak apa-apa. Kita pokoknya langsung sambil ini aja deh. Supaya tidak ada waktu yang terbuang. Iya, Bu. Oke. Silakan. Ya, makasih Pak Rahmat. Oke, Ibu Lisnawati yang saya banggakan sebagai peserta Latsar, dan tentu saja yang saya hormati pagi ini Ibu Christine tadi ya, mentor Kepala Puskesmas Sidoan, dan Pak Bambang mudah-mudahan dengar yang saya hormati selaku coach. Baik, Ibu Lisna, ini saya sudah melihat dan membaca ya tulisannya semalam, ini bagus ya. Kelihatan dari penyusunan jadwalnya, ini udah padat, bisa betul-betul memanfaatkan waktu yang sebulan ini. Lalu kemudian juga terlihat penggalian nilainya juga sudah cukup banyak. Tetapi sekali lagi saya kalau nilai ini selalu menitipkan kepada teman-teman peserta ini untuk gali dan gali terus. Jadi silahkan lagi nanti setelah ini dilihat lagi ya, ditambahkan lagi nilai-nilai. Kira-kira nilai apa ya yang masih tertinggal yang bisa saya tambahkan di tahapan kegiatan ini atau di kegiatan lainnya ya. Silahkan. Kenapa saya selalu menyebutkan pengulangan nilai, penggalian nilai, dan pengulangan nilai? Karena saya ingin nilai-nilai ini menjadi kebiasaan bagi teman-teman Latsar. Kalau makin banyak yang kita bisa gali nilai-nilainya, ya kita masukkan dalam rencana habituasi nanti, berarti makin banyak nilai-nilai yang kita habituasikan, ya, yang kita praktekkan. Makin sering nilai itu terulang, makin sering ya kemungkinannya itu menjadi kebiasaan kita. Karena memang tujuan kita di masa habituasi 1 bulan ini, di samping mengaktualisasikan rancangan aktualisasinya, juga menghabituasikan nilai-nilai. Nilai ini kita habituasikan, kita biasakan sehingga lama-lama menjadi kebiasaan kita dalam bersikap dan berperilaku kerja, juga bisa menjadi karakter kita nantinya, ya. Sehingga nanti begitu ada yang tanya, Ibu Kepala Puskesmas, Bu Kepala Puskesmas, kenal nggak yang namanya Ibu Lisna? Ibu Kapus itu dengan enteng menjawab, oh iya Ibu Lisna itu ya,
itu loh Ibu Lisna itu orangnya pekerja keras, orang itu bertanggung jawab. Pokoknya kalau dikasih tanggung jawab nggak pernah itu nggak selesai tepat waktu, pasti selesai. Jadi kita udah punya tren, kita udah punya brand kepribadian kita, brand karakter kita itu udah terbaca orang lain. Nah kalau itu udah terbaca orang lain berarti habituasinya kita udah berhasil. Ya, kenapa nilai itu selalu kita pesankan untuk digali? Oke, jadi Lisna sebenarnya udah banyak nih nilai-nilainya, tapi silahkan digali lagi Iya, Bu. karena harapan kita ini bisa betul-betul jadi kebiasaan. Oke, yang berikutnya Lisna di dalam tulisannya saya juga lihat sih belum ada dikaitkan dengan peran dan kedudukan ASN, ya nggak? Di bagian rancangan kegiatannya, Bu. Oh ada ya penjelasannya di tabel yang Iya, belum Bu. ya? Iya, iya, Oh Bu. jadi nanti di-sheet-kan aja ya. Di Ya, Bu. sheet, Siap, Bu. setelah nilai-nilai sheet-nya, taruh di situ kaitannya, jadi kita mudah bacanya. Nah, next lagi, Lisna, saya mau tanya nih, kan di dalam pengajuan, dalam penyiapan bahan aktualisasi itu ada review kedua orang bumil. Ini maksudnya Ya, apa Bu. ini? Jadi karena tujuannya saya kan menggunakan media kalender tablet tambah darah dalam bentuk kalender. Setelah saya mendesain, tujuan dari review itu kan karena setiap ibu hamil mungkin ada yang rabun, mungkin kalau misalnya saya memasang background warna hitam, tapi ternyata ibu hamil setelah saya mereview, kayaknya ini bidan harus diganti, rada susah kita baca. Jadi itu tujuan dari apakah desain saya ini sudah cukup. Oh ya, untuk ini aja ya, untuk bahan untuk mendesain ya, Ya, mendesain Bu. TTD. Oh ya, TTD-nya di ini dong ditulis panjang gitu. Karena saya pikir ini kalender tanda tangan gitu, karena saya kan awam ya terhadap istilah-istilah kesehatan. Iya, Bu. Jadi mendingan di ini ya, dilengkapi. Oke, next di dalam sistem sosialisasi dan edukasi itu ada mengumpulkan TTD lagi gitu. Jadi TTD ini disebarkan ke mereka. Iya, Bu. Bisa saya sebarkan untuk mereka pasang pegangan masing-masing di rumah. Setelah itu saya pada saat evaluasi saya minta dibawakan ulang. Bukan berarti saya ambil, saya lihat karena nanti pada sistemnya mereka akan menceklis setiap harinya jadwal minumnya. Oke. Jadi untuk mengecek ya apakah mereka setiap hari minum itu ya. Iya, Bu. Kalau saya bumilnya, saya mungkin saja malas-malas bolong-bolong minumnya, tapi saya centang semuanya. Oke. Next berikutnya ini yang terakhir. Jadi saya lihat ini cukup padat ya kegiatannya, ada membentuk kelompok bumil dan seterusnya, ini bagus, mantap lah, saya suka ASN yang bekerja keras gitu, betul-betul dengan waktu yang ada merencanakan semuanya, saya suka. Oke. Berikutnya, Lisna, bisa cerita nggak bagaimana Lisna mengaplikasikan nilai tanggung jawab ini pada saat melaksanakan rancangan aktualisasinya? Silakan. Terima kasih. Jadi pada saat melaksanakan rancangan aktualisasi itu ada tindakan-tindakan, misalnya salah satunya saya melakukan konsultasi kepada jangan konsultasi deh. Misalnya saya mengumpulkan ibu hamil, itu salah satu nilai akuntabilitas yang saya muat dalam situ adalah tanggung jawab bagaimana saya bekerja sebagai bidan, itu adalah salah satu tupoksi saya untuk melakukan pelayanan kepada ibu hamil. Kalau misalnya karena banyaknya kasus anemia ini, itu adalah suatu bentuk tanggung jawab saya juga terhadap profesi saya, bagaimana saya bisa mengurangi kasus-kasus tersebut dengan adanya kegiatan aktualisasi yang saya lakukan ini. Oke. Ya, jadi di dalam penjelasannya Lisna tadi tidak hanya mempraktekkan nilai-nilai tanggung jawab ya, tidak hanya mempraktekkan nilai-nilai kerja keras, tapi sesungguhnya di dalam itu ada beberapa nilai-nilai lain lagi yang dilakukan, disiplin dan seterusnya. Kalau kita tidak disiplin dengan waktu, target kita pasti kan semuanya buyar ya. Jadi banyak. Makanya nilai-nilai ini kenapa kita perlu gali? Karena sebenarnya antara satu nilai dengan nilai lainnya itu saling terkait. Ya, saling terkait, dan biasanya dalam satu kali aplikasi banyak nilai yang sedang kita praktekkan. Kenapa saya minta selalu digali lagi nilai-nilai. Nah, yang berikutnya juga tadi dalam penjelasannya Lisna, sesungguhnya Lisna sedang mengaktualisasikan juga peran dan kedudukan ASN yang terkait dengan pelayanan publik. Ya, udah kelihatan tuh tadi. Ya, kelihatan. Jadi
Nanti saya belum baca detail, tapi coba pastikan di dalam penjelasannya nanti ada cerita yang seperti tadi, sehingga itu menjelaskan bagaimana Lisna mempraktekkan pelayanan publiknya, bagaimana Lisna mempraktekkan manajemen ASN-nya, bagaimana Lisna mempraktekkan WOG-nya. Jadi jangan hanya sekedar dituliskan teorinya, tapi prakteknya seperti apa kita mempraktekkan pelayanan publik, bagaimana kita mempraktekkan manajemen ASN-nya, bagaimana kita mempraktekkan WOG, dikaitkan dengan tugas-tugas aktualisasi tadi. Ya, kalau cuman teori, konsep kan sama semuanya. Tapi praktek setiap orang pasti berbeda. Oke, saya kira itu saja ya. Terima kasih untuk Lisna, bagus ya. Rancangan aktualisasinya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, tepat waktu, dan dimudahkan. Sukses dan salam sehat untuk Lisna. Terima kasih. Bu Mentor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu penguji, Ibu Dok. Oh, sudah ada yang pengampunya. Silakan Pak Bambang. Oh, mohon maaf saya terlempar-lempar dan ini lemparannya jauh banget gitu ya. Beratan di background mungkin Pak. Iya. Ini backgroundnya hilang. Ya, silakan Pak. Sengaja saya hilangin. Tadi saya potong mendengar bahwa sudah selesai gitu ya. Tapi paling tidak Lisnawati udah mencatat itu semua kan. Pasti tantangan. Saya tadi udah ngerasa nih tantangannya ada di schedule nih kayaknya nih, jadi pasti ada salah satunya. Walaupun saya tidak dengar tadi. Baik, kalau Pak Bambang udah bagus. Ya. Pak Bambang udah bagus. Saya tidak ada tantangan, juga tidak ada tambahan. Saya cuma pesan penggalian nilai aja. Sebenarnya nilai-nilainya juga udah bagus. Cuman ya itu kita karena tujuan kita habituasi, jadi saya setiap peserta pasti saya titipkan soal nilai-nilai untuk memastikan habituasi nilainya aja. Yang lainnya so far so good. Bagus sekali, very good. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Novalina sudah memberikan masukan, memberikan pencerahannya kepada Ibu Mentor. Saya ucapkan terima kasih nih. Saya lihat Ibu sibuk di Puskesmas, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Lisnawati, sebetulnya kita baru buka sekarang. Sebetulnya saya pinginnya pernikahan dini itu yang diangkat. Tapi ternyata minum pil yang diobat. Tapi enggak, itu main-main. Terima kasih, selamat. Selamat menjalankan. Saya ini nasihat untuk Rahmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mentor, dan saya kembalikan ke host Tuan Rahmat. Oke, terima kasih Pak Bambang Sunario selaku coach. Ini dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Novalina selaku penguji, dan terima kasih juga kepada Ibu Kristilani selaku mentor dari Ibu Lisnawati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi Ibu Lisnawati, dan selamat kepada Ibu Lisnawati. Dengan berakhirnya sesi ini, maka saya persilahkan secara hormat untuk meninggalkan ruangan ujian dan kita berganti pada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput dulu peserta berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.